Kamera CCTV di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini merekam detik-detik Ani Melan dibakar hidup-hidup oleh suaminya sendiri, Jali Kartono, pada 28 November 2023 lalu. Kronologi kejadian naas tersebut berawal ketika Jali Kartono melihat handphone sang istri Ani Melan dan mendapati ada percakapan lewat aplikasi chat dengan pria lain. Jali Kartono yang cemburu langsung mengambil dirijen bensin dan menyiramkannya kepada sang belahan jiwa lalu membakarnya. Dalam kondisi terbakar, Ani sempat lari untuk meminta pertolongan. Seorang saksi yang melihat kejadian tersebut langsung menolongnya dengan menggunakan handuk basah. Ani kemudian dibawa ke RSCM untuk menjalani perawatan intensif. Untuk saat ini, si pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan kami lakukan penahanan. Adapun pasal yang kami persangkakan adalah pasal 44 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman selama-lamanya maksimal 10 tahun penjara. Akibat kekejaman sang suami, Ani mengalami luka bakar hingga 70%. Naas, usai menjalani perawatan di RSCM selama beberapa hari, korban Ani Melan meninggal dunia pada 9 Desember lalu. Sementara di Kecamatan Gegesik, Cirebon, Jawa Barat, Hudi tega membakar rumah istrinya hingga luluh lantak. Aksi nekat tersebut diduga karena pelaku terbakar cemburu. Tak hanya nekat membakar rumah, Hudi juga melakukan tindak kekerasan terhadap sang istri, Suniani. Tak terima dengan tindakan suaminya, ibu rumah tangga berusia 38 tahun ini mendatangi Polsek Gegesik, Cirebon untuk melaporkan suaminya atas tindakan KDRT dan pembakaran rumah. Di hadapan polisi, korban menunjukkan sejumlah luka lebam di tubuhnya akibat perbuatan keji sang suami. Korban mengungkap pembakaran rumah oleh suaminya tersebut dipicu masalah sepele, yakni cemburu yang tak beralasan. Suniani yang sedang duduk santai di teras rumah dituduh Hudi sedang menunggu laki-laki lain. Hudi yang emosi kemudian terlibat cekcok dengan Suniani dan memukulnya dengan menggunakan ikat pinggang dan dilempar gelas. Tak berhenti di situ, Hudi kemudian mengambil bensin dan menyiram ke tubuh Suniani dengan niat membakarnya. Namun korek api Hudi tidak menyala. Tak puas di situ, pelaku kemudian menyiramkan bensin ke rumah dan membakarnya. Sering cocok juga, cuman mulut-mulut doang. Tuh, tapi aku tuh makanya tuh ya Allah, masalah segitu aja sampai bakar rumah. Sebelum saya mati, pokoknya dia tuh ngancamnya harus mati saya tuh. Usai melakukan KDRT dan pembakaran rumah, pelaku diketahui langsung melarikan diri. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, disebutkan bahwa KDRT bukan hanya soal kekerasan fisik, melainkan kekerasan psikis, seksual, penelantaran. Dalam catatan Komisi Nasional Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan angka tertinggi. 2021 ya, kami menerima lebih 4.000 kasus. 2/3-nya adalah kekerasan di dalam rumah tangga dan lebih 70%-nya adalah kekerasan terhadap istri dan anak perempuan. KDRT bisa terjadi pada keluarga siapapun tanpa memandang ras, usia, agama, gender, status sosial, bahkan tingkat pendidikan. Siapapun bisa jadi korban. Korbannya kan bisa siapa aja ya. Bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa dalam posisi sebagai pasangan ataupun sebagai anak ataupun orang yang tinggal di dalam satu rumah. Ancaman hukuman pada tindak KDRT terdiri atas 3 bentuk. Pertama, bila menyebabkan luka sakit akan dikenakan sanksi penjara selama 5 tahun, lengkap dengan denda senilai 15 juta rupiah. Kedua, bila menyebabkan luka berat akan dipenjara selama 10 tahun. Lebih parah, tindakan dengan menghilangkan nyawa akan terancam pidana selama 15 tahun penjara. Apapun alasannya, bukanlah menjadi pembenar seorang ayah atau suami bisa melakukan KDRT terhadap anak, istri, dan keluarganya. Jangan ada lagi pemakluman, lawan dan laporkan setiap perilaku KDRT. Karena setiap saat dan di setiap tempat,
siapapun bisa menjadi korban. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.